Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel Pemacu Skripsi. Kenalin, aku Brili. Jadi, channel Pemacu Skripsi ini bertujuan untuk kamu yang akan mengambil skripsi guys. Untuk kamu yang lagi bingung nentuin topik skripsi atau judul skripsi. Nah, hari ini aku mau nunjukin salah satu referensi jurnal skripsi yang berasal dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang berjudul Penerapan Time Driven Activity Based Costing pada penentuan harga pokok produk di Unixon pada objek penelitian usaha pribadi di bidang jasa branding konsultan yang bernama Unixon. Untuk mengulik sebuah jurnal yang akan saya sampaikan, di sini saya akan membagi dalam 4 subpoin. Subpoin itu terdiri dari yang pertama, abstrak, kedua, tahap collection data, ketiga, metode apa yang digunakan dalam penelitian ini, dan yang terakhir adalah hasil perbaikan sistem. Oke guys, langsung aja kita masuk ke subpoin yang pertama, yaitu abstrak. Di sini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung biaya konsultan branding dengan menggunakan Time Driven Activity Based Costing atau TDABC. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TDABC dapat diterapkan di perusahaan ini karena memenuhi persyaratan, keragaman produk, dan rasio konsumsi yang berada untuk setiap produk. TDABC memberikan informasi biaya yang lebih akurat dengan menghitung semua biaya termasuk biaya untuk produksi jasa dan biaya untuk penjualan. Jadi, kenapa aku memilih salah satu referensi jurnal yang berasal dari jurusan akuntansi? Sedangkan topik khusus di channel ini adalah jurusan teknik industri. Nah, untuk topik TDABC ini, kalian bisa ambil untuk kamu yang sedang mengambil jurusan teknik industri guys. Dari TDABC ini tidak menitik beratkan pada akuntansi atau menitik beratkan pada teknik industri. Jadi TDABC sejalan atau memiliki jalan bareng yang bisa dilakukan oleh jurusan teknik industri maupun jurusan akuntansi ini guys. Gak perlu khawatir, topik ini pasti akan di-approve oleh dosen pembimbing kalian jika kalian sangat yakin terhadap topik ini, yakin terhadap objek penelitian yang akan kalian pilih. Oke, kita lanjut ke subpoin yang selanjutnya, yaitu tahap collection data. Di sini ada beberapa data yang perlu diambil untuk menyukseskan dari penelitian ini. Di antaranya, yang pertama, gambaran umum perusahaan. Yang kedua, proses produksi jasa. Ketiga, fasilitas dan peralatan jasa. Kelima, jenis-jenis produk jasa. Kelima, biaya-biaya langsung. Keenam, biaya-biaya tak langsung. Dan yang terakhir adalah waktu dari proses produksi di perusahaan itu guys. Nah, selanjutnya metode apa sih yang digunakan dalam penelitian ini? Metode yang digunakan dalam penelitian ini sudah saya singgung sebelumnya, yaitu menggunakan metode TDABC atau memiliki kepanjangan yaitu Time Driven Activity Based Costing. Jadi, penetapan biaya berdasarkan aktivitas waktu dikembangkan oleh Kaplan dan Anderson di Harvard Business School tahun 2004. TDABC ini adalah metodologi kalkulasi biaya yang memperkirakan biaya berdasarkan biaya unit untuk memasok kapasitas dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan layanan tersebut. TDABC ini diusulkan untuk mengatasi kelemahan ABC atau Activity Based Costing yang standar dengan menggunakan penyederhanaan untuk mengalokasikan biaya overhead. Jadi metode TDABC ini merupakan metode
metode baru setelah metode ABC keluar. Nah, metode TDABC ini berfokus pada alokasi biaya terhadap waktu. Alokasi biayanya itu adalah biaya overhead yang muncul akibat proses produksi di suatu perusahaan, guys. Selain itu, metode TDABC ini bermanfaat untuk mereduksi biaya yang keluar oleh perusahaan dari proses produksi dengan mengumpulkan atau melakukan penentuan driven costing yang muncul di perusahaan itu. Nah, setelah kita mengetahui seluruh informasi yang kita dapatkan pada subpoin tahap collection data, kita melakukan tahap yaitu menentukan cost driver yang berada di objek penelitian ini, yaitu objek Unixon. Nah, dari beberapa cost driver tersebut, kita dapat mengetahui dan kita dapat mereduksi biaya-biaya yang muncul akibat proses produksi di perusahaan Unixon ini, guys. Kita lanjut ke subpoin yang selanjutnya, yaitu hasil perbaikan sistem. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan metode TDABC, di sini ada 3 poin utama dalam hasil perbaikan. Yang pertama yaitu HPP atau harga pokok produk. Hasil penelitian pada TDABC menunjukkan Unixon dapat memperoleh harga pokok yang lebih akurat, sehingga dapat mengambil putusan dalam penentuan harga jual yang kompetitif, besarnya laba yang diinginkan, dan penggunaan kapasitas waktu kerja karyawan. Poin kedua yaitu harga jual. Perhitungan harga jual produk jasa yang dilakukan belum akurat, karena Unixon hanya memperhitungkan biaya langsung dan tidak memperhitungkan biaya tidak langsung, seperti biaya penyusutan atau biaya sewa gedung. Selanjutnya, poin terakhir yaitu utilisasi tenaga kerja. Hasilnya, ada waktu lebih yang dikorbankan karyawan dalam melakukan pekerjaannya dari waktu yang tersedia. Perusahaan perlu mengevaluasi terhadap jumlah pekerjaan, waktu pengerjaan, dan jumlah karyawan yang terlibat dalam pengerjaan satu pekerjaan. Oke guys, itu aja yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa kalian untuk komen, klik like, dan klik subscribe di bawah videoku ini guys. Karena aku akan upload video-video belajar jurnal lainnya yang pastinya sangat bermanfaat untuk kalian semua guys. Jurnal-jurnal yang aku sampaikan pastinya sangat bagus menjadi referensi untuk kamu yang akan mengambil skripsi guys. Karena jurnal tersebut terbit 5 tahun terakhir. Jadi ini kan tahun 2021. Jadi aku mengambil jurnal-jurnal tersebut mulai tahun 2016 sampai tahun 2021 ini. Jadi aman untuk menjadi topik skripsi kamu di tahun ini. Untuk kamu yang ingin mendapatkan PDF jurnal yang barusan aku sampaikan, kalian bisa cek kolom deskripsi yang ada di bawah videoku ini guys. Oke, see you the next video.